potong aja. Mana ada takut tadi? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulastriani, NIM 200018231, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah yang telah saya buat, yaitu 5 pelanggaran etika dan sanksinya di dalam bidang teknologi informasi. Yang pertama yaitu pengertian kode etika dan kode etik dalam teknologi informasi. Etika berasal dari bahasa Yunani etikos yang berarti timbul dan dari kebiasaan. Secara definisi, etika dapat diartikan sebagai sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, atau adat sopan santun. Nilai mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Etika mencakup analisis dan penerapan nilai. Nilai seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika dan moral juga harus diterapkan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Meski berupa dunia digital, teknologi informasi dan komunikasi hanyalah media yang dikendalikan oleh manusia. Sedangkan teknologi informasi dan komunikasi adalah konteks hal yang lebih luas, mencakup semua aspek yang berhubungan dengan mesin, komputer, dan telekomunikasi, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, menghantarkan, dan menampilkan suatu bentuk informasi. Teknologi informasi bermakna menggabungkan bidang teknologi seperti komputer, telekomunikasi, dan elektronik, dan bidang informasi seperti data, fakta, dan proses. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. Jadi, etika teknologi informasi dan komunikasi adalah sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat saran santun, nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang teknologi informasi dan komunikasi yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu penyebab yang bisa terjadinya pelanggaran kode etik. Beberapa penyebab yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, kurangnya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Yang kedua, lembaga organisasi atau instansi tidak menyediakan saran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan tentang pelanggaran yang terjadi. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang regulasi kode etik yang terjadi karena kurangnya sosialisasi. Yang keempat, pengaruh orang lain. Dan yang kelima, masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Selanjutnya yaitu pelanggaran dan sanksi-sanksi berdasarkan Undang-Undang ITE. Yang pertama ada Pasal 27 Undang-Undang ITE 2008, yang dimana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang dimana ancamannya yaitu ancaman pidana pasal 45(1) KUHP, pidana penjara paling lama 6 tahun dan dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu pasal kedua Undang-Undang ITE tahun 2008,
yang dimana berbunyi setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, atau yang biasa dikenal dengan SARA. Adapun ancaman pidana bagi orang-orang yang melanggar terdapat pada pasal 45A ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan dengan membayar denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Yang ketiga yaitu pasal 29 Undang-Undang ITE tahun 2008 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi atau biasa disebut dengan cyber stalking, sedangkan ancaman bagi para pelanggar terdapat pada pasal 45B ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dengan pembayaran denda paling banyak minimal 750 juta. Selanjutnya yang keempat yaitu pasal Undang-Undang ayat 1 ITE tahun 2008, pasal 30 Undang-Undang ayat 1 ITE tahun 2008, di mana setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun. Jadi di sini tuh sama halnya dengan pembajakan HP atau komputer seseorang tanpa sepengetahuan seseorang, di mana ancamannya yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat 1, maka akan dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun dan membayar denda paling banyak 600 juta rupiah, pasal 46 ayat 1. Dan yang terakhir pasal 30 Undang-Undang ayat 2 ITE tahun 2008. Di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Seperti yang terjadi pada kasus Bjorka. Terus dan ancamannya yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau pembayaran denda paling banyak 800 juta rupiah, pasal 46 ayat 3. Nah, dari presentasi yang di atas kita akan menarik kesimpulan sebagaimana seiring dengan perkembangan zaman teknologi akan selalu berkembang. Perkembangan teknologi ini tentu saja akan menguntungkan banyak pihak karena dapat mempermudah pekerjaan manusia. Namun dengan sisi perkembangan teknologi biasa juga menimbulkan dampak yang merugikan orang banyak. Tidak sedikit khusus yang terjadi karena tidak bijaknya pemanfaatan teknologi. Beberapa tindakan yang menyalahgunakan teknologi adalah pembajakan software, film, dan lagu, pencemaran nama baik, bullying, dan sosial media yang menyebarkan berita hoax. Dengan adanya kode etik, diharapkan para pengguna teknologi memiliki panduan bagaimana cara memanfaatkan teknologi yang baik dan tidak merugikan orang lain. Mungkin cukup sekian presentasi makalah dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.